Magic divides, power corrupts, family endures. Ya mungkin ini aja udah sangat menggambarkan apa yang ada di dalam buku ini gitu ya. Halo, kembali lagi di The Cosmic Library dan perkenalkan aku Syafiq. Kalau kalian ingat, sebelumnya kita pernah bahas atau mereview buku Jade City yang ini ya. Kalau kalian belum tonton dulu video ini di atas, klik stikernya biar lebih bisa relate atau nyambung pada video kali ini. Karena kali ini kita akan membahas buku lanjutan dari Jade City alias buku kedua dari series The Greenbone Saga, yaitu adalah Jade War, masih by Fondali. Masih sama ya kayak buku sebelumnya. Ya ini buku tentang family drama, kemudian juga ada segi fantasinya atau segi magic sistemnya, ada Jade di situ. Yang mana Jade merupakan batu giok sakti yang ketika dia dipakai bisa membuat pemakainya itu menjadi lebih hebat, lebih kuat gitu dari orang-orang pada umumnya. Tapi yang bisa memakai atau menggunakan Jade ini sebagai keuntungan adalah orang-orang yang punya gen tertentu, yang mana dia merupakan Greenbone Warriors yang hidup di Pulau Kekon. Nah, terkait dengan buku Jade War ini, aku mungkin setuju dengan booktuber di luaran sana dan juga mungkin dengan review-review yang sudah aku baca di internet sebelumnya. Mereka bilang bahwa Jade War ini lebih bagus daripada Jade City. Padahal Jade City sendiri itu udah bagus banget. Aku udah kasih rating Jade City itu 9 dari 10. Makanya aku justru malah jadi bingung, ini mau aku kasih rating berapa gitu ya. Kemudian secara kompleksitas cerita di buku ini jauh lebih kompleks atau rumit ya daripada cerita di buku sebelumnya gitu. Di buku Jade War ini karena kita sudah diajak Fondali untuk memahami karakternya di buku pertama ya, udah lama dari buku pertama, makanya di buku ini tuh Fondali tidak ragu-ragu untuk mengombang-ambingkan perasaan pembaca lewat drama-drama keluarga yang ada. Ya bukan drama sih, tapi lebih kepada dinamika keluarga yang ada gitu. Yang itu secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi bagaimana proses klan mereka bertarung dengan klan lain ataupun hal-hal lain yang menjadi masalah gitu. Karena pada buku ini masalah yang ada bukan hanya peperangan antar klan, peperangan itu meluas gitu. Nah, meluasnya cakupan peperangan ini itu bisa kita lihat juga dari bagaimana latar tempat yang berkembang dengan sangat signifikan ya. Kalau kita tahu di Jade City itu latar tempatnya atau petanya yang ada itu hanya berfokus di Pulau Kekon atau ya spesifiknya di kota Janlun saja gitu. Begini peta dari Jade City ya, nih bisa kita lihat petanya kayak gini. Ini ada Janlun, kemudian Janlun itu terletak di Pulau Kekon. Nah, udah cerita berfokus hanya di sini aja. Tapi kalau untuk Jade War ini petanya jauh lebih besar dari itu. Nih adalah peta dari Jade War. Bahkan Kekon itu hanya ada di pojokan sini, sangat kecil ya dibanding dengan negara-negara atau benua-benua yang ada di sekitarnya gitu. Ada pulau-pulau besar lainnya yang mengitarinya. Kalau Kekon aja sekecil ini berarti Janlun itu berarti sampai nggak kelihatan di peta ya. Jadi bisa kebayang ya kompleksitas ceritanya bagaimana. Karena otomatis ketika latar tempatnya semakin luas, semakin lebar, ya berarti ceritanya akan mencakup banyak hal juga gitu. Nah, permasalahan di buku ini akhirnya pun menjadi lebih kompleks daripada permasalahan-permasalahan sebelumnya yang ada di buku Jade City ya, gitu. Karena bangsa-bangsa lain di sekitar Kekon itu juga ikut terlibat akhirnya ya. Peperangan bukan hanya terjadi antar klan saja, tapi di dunia Greenbone Saga ini itu banyak sekali terjadi konflik atau masalah yang kemudian semua konflik itu ternyata saling berkaitan gitu. Di buku ini sama seperti di buku sebelumnya bahwa No Peak Clan dan juga Mountain Clan itu masih menjadi musuh bebuyutan. Tapi seperti yang aku bilang tadi bahwa di buku ini itu nggak hanya berfokus tentang satu clan melawan clan yang lainnya gitu. Jadi permasalahannya lebih rumit ya, bahwa ternyata di buku ini juga dealing with Jade Smuggler atau yang namanya penyelundup Jade ya. Jade tadi atau yang sudah kita tahu bahwa itu merupakan giok sakti, itu kan dari penambangan sampai distribusi itu kan yang bertanggung jawab kan Greenbone Warriors ya, atau para anggota dari klan-klan yang ada di Kekon gitu. Tapi ternyata ada pihak-pihak tertentu yang menjual Jade secara ilegal. Entah itu mereka mendapatkannya secara ilegal juga atau mungkin mereka mencari sisa-sisa Jade yang ada di dasar air gitu yang mungkin terbawa arus itu dari penambangan mereka cari gitu. Dan itu kan dijual tanpa sepengetahuan para Greenbone Warriors, itu kan ilegal. Mereka meraup keuntungan untuk diri mereka sendiri. Jadi para klan itu berusaha memusuhi Jade Smuggler tadi gitu. Dan itu juga akhirnya minor plot tentang Jade Smuggler itu menjadi menarik juga karena mereka juga terorganisir dengan baik gitu. Jadi akhirnya musuh klan bertambah ya, nggak cuma klan yang lain tapi juga para penyelundup Jade. Berikutnya yang menjadi
problem atau masalah dalam buku ini adalah terkait dengan korupsi ya. Aku melihat bagaimana kehidupan politik di buku ini, kemudian ternyata ada korupsi sebesar itu, bagaimana mereka tampil di depan publik itu seperti seolah semuanya baik-baik saja, tapi di belakang mereka bermain untuk memperkaya diri sendiri. Itu kan ironi ya, itu sebuah ironi gitu, yang mungkin sebenarnya di dunia nyata ini, di kehidupan nyata, negara-negara banyak yang melakukan itu. Walaupun daerah-daerah di Kekon ini dikuasai oleh para Greenbone Warriors, tapi ternyata sistem atau struktur kenegaraan di buku ini atau di dunia Greenbone Saga ini lumayan jelas gitu. Jadi sebenarnya Greenbone Warriors itu lebih kepada seperti seolah tentaranya gitu ya, karena mereka itu kan bertanggung jawab atas keamanan, kemudian pertempuran itu mereka berangkat bertempur gitu. Tapi ternyata untuk yang mengurusi pemerintahannya itu ada sendiri gitu. Biasa dalam buku ini itu diceritakan ada yang namanya The Royal Council atau Dewan Kerajaan gitu ya, atau yang mewakili pemerintahannya gitu loh. Kemudian Greenbone Warriors itu seperti tentaranya gitu. Nah, yang menarik adalah di buku ini ada penggalan kalimat begini bunyinya, yaitu adalah Gold and Jade never together. Siapa Gold? Gold itu adalah orang-orang pemerintahan, The Royal Council-nya. Di sini diibaratkan sebagai Gold. Kemudian Jade itu adalah Greenbone Warriors-nya gitu atau tentaranya. Gold and Jade never together. Artinya yang menjadi bagian dari pemerintahan itu nggak boleh, aturannya itu dia nggak boleh menggunakan Jade kemudian menjadi Greenbone Warriors. Sebaliknya, para Greenbone Warriors itu tidak boleh memimpin negara dalam bentuk pemerintahannya atau dia masuk ke dalam dewan kerajaan, itu nggak boleh gitu ya. Jadi intinya berarti di buku ini aturan-aturan yang ada di dunia Greenbone Saga ini atau di Kekon ini itu menentang keras yang namanya dwifungsi ya. Dwifungsi dari Greenbone Warriors yang dalam hal ini kita bisa sebut mereka itu bertanggung jawab atas keamanan dan juga pertempurannya atau tentaranya gitu kan. Menarik ya. Oke, selanjutnya adalah yang membuat buku ini menurutku bagus. Tentu yang pertama adalah plotnya gitu ya. Plotnya itu menurutku dieksekusi dengan sangat cerdas. Ketika alur ceritanya itu sangat cerdas, otomatis yang cerdas aslinya adalah penulisnya, bener ya. Itu Mbak Fondali menurutku cerdas banget gitu ya. Jadi Mbak Fondali ini kayak seolah membagi plotnya itu menjadi beberapa bagian, alias di berbagai latar tempat itu terjadi sesuatu dan dia ceritakan dari chapter per chapternya. Tapi nanti di akhir buku itu kemudian semua plot-plot mini itu menjadi satu keseluruhan rangkaian cerita yang utuh. Itu menurutku menarik banget. Nih berikutnya yang membuat buku ini menarik juga, yaitu adalah ya sama seperti buku sebelumnya atau buku Jade ya. Jade War ini aku suka juga dengan bagaimana pembangunan karakternya gitu, karakter tokohnya gitu. Yang mungkin menurutku alasannya adalah aku sebagai pembaca series The Greenbone Saga ini merasa sudah lama mengikuti perjalanan tokohnya gitu dalam rentang waktu dunia Greenbone Saga ini, bukan rentang waktu dunia nyata ya. Aku baca ini kan paling ya 2 minggu katakanlah atau 1 bulanan, itu kan nggak lama, tapi di rentang waktu dunia Greenbone Saga itu lama karena aku mengikuti ada tokoh yang dari kecil sampai udah gede gitu kan, dari yang tadinya bukan siapa-siapa kemudian memegang peran penting dalam klan gitu, kemudian dari yang tadinya muda bergairah itu kemudian di buku ini lama-lama menjadi tua gitu. Terus penggambarannya juga detail bagaimana dia sudah tidak seleluasa dulu geraknya, kemudian juga keriput di mukanya dan lain sebagainya. Itu membuat aku merasa padahal dulu aku waktu baca Jade City orang ini masih muda dan ditakuti dan lain sebagainya, tapi kenapa lama-lama dia juga bisa tua gitu kan, sedikdaya-dikdayanya orang juga nanti akhirnya akan melemah juga ya kan, akhirnya gitu. Jadi benar-benar menemani bagaimana karakter ini tumbuh. Kemudian kalau ngomongin soal komplainku terhadap buku ini ya, komplain terbesarku adalah berbentuk penyesalan mungkin ya, karena buku ini hanyalah trilogi atau series dengan 3 buku aja gitu, nggak lebih dari itu. Sebenarnya kalau mungkin The Greenbone Saga itu ada 10 buku, aku mungkin bakal tetap mengikuti ceritanya ya, tetap aku baca semuanya gitu, karena aku udah kadung tertarik dengan buku ini, dengan cerita The Greenbone Saga ini gitu. Tapi ternyata hanya 3 buku. Hal itu membuat setelah aku menyelesaikan Jade War ini, aku tuh menunda-nunda untuk membaca Jade Legacy atau buku ketiga, buku terakhir dari series ini gitu. Karena aku merasa nanti setelah membaca Jade Legacy ini artinya tamat gitu. Aku udah selesai untuk mengikuti cerita ini gitu kan. Rasanya kayak apa ya, iman-iman aja gitu, kayak sayang aja gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, nanti akan tetap aku baca bukunya Jade Legacy ini untuk menyelesaikan series The Greenbone Saga, dan akan aku bikin video lagi setelah baca buku ini, yang kemudian coba nanti kita lihat gimana sih konklusi dari series ini gitu. Apakah penutup atau endingnya dari series ini bagus? Kita coba lihat di buku yang ketiga atau terakhir ini, yaitu Jade Legacy gitu ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, kita akan bertemu kembali secara virtual di video-video berikutnya. Dadah.